Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Shalom anak-anak ibu semuanya, walaupun pembelajaran kita kali ini melalui daring, kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami sehingga sampai hari ini kami masih dapat belajar. Kiranya Kau memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dimanapun kami berada, kiranya Kau memberkati kami, memberi kami kesehatan. Banyak dosa yang kami buat sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Kau menghapuskannya. Kami berdoa melalui putramu Yesus Kristus. Amin. Oke, sebelum belajar ibu absen dulu ya. Untuk ketua kelas nanti di data ya, siapa yang masuk dan tidak masuk, nanti dikirim ke ibu ya data-datanya. Adapun materi kita hari ini adalah hidup dalam kesetiaan. Tujuan dari materi ini adalah siswa dapat menjelaskan antara kasih dan kesetiaan. Yang kedua, siswa dapat membedakan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru. Lalu yang kedua, siswa dapat menunjukkan bukti-bukti tentang kesetiaannya kepada Allah. Oke, kita lanjut. Materi kita yang pertama adalah mengenai dua kisah mengenai kesetiaan. Yang pertama itu adalah kisah mengenai Hachiko. Hachiko ini adalah seekor anjing jenis Akita yang dipelihara oleh seorang profesor dari Jepang. Setiap hari Hachiko ini selalu menunggu tuannya di stasiun kereta untuk menunggu tuannya pulang dari kerjanya. Tapi suatu hari tuannya ini tidak pulang karena mengalami pendarahan otak dan menyebabkan dia meninggal. Selama 9 tahun Hachiko ini selalu setia menunggu tuannya di stasiun kereta, menunggu kapan tuannya ini pulang. Karena kesetiaannya ini, banyak orang yang memberikan dia makan dan menulis artikel mengenai kesetiaannya ini. Karena itu, kesetiaan ini banyak diteladani oleh guru dan orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya makna mengenai kesetiaan. Yang kedua adalah mengenai kisah Yakub dan Rahel. Di Haran, Yakub bertemu dengan Rahel yang berparas cantik, anak perempuan Laban. Setelah bekerja selama sebulan di rumah Laban, si Yakub bersedia untuk tidak dibayar selama 7 tahun, tetapi syaratnya dia harus dinikahkan dengan anak Laban yaitu Rahel. Laban adalah orang yang licik, karena Laban memberdayai si Yakub dengan menyerahkan Lea bukannya Rahel. Namun Yakub tidak tahu harus berbuat apa lagi sehingga dia setuju untuk menikah dengan Lea. Karena cintanya kepada Rahel, Yakub bersedia untuk memenuhi tuntutan Laban. Karena itu ia bekerja selama 7 tahun lagi di rumah Laban. Namun setelah 7 tahun bekerja di rumah Laban tanpa dibayar, akhirnya Rahel dinikahi oleh Yakub. Lalu pada materi selanjutnya itu kita berdiskusi tentang apa yang kamu temukan dalam cerita tentang kesetiaan. Yang kedua, apa kaitan dengan antara cinta dan kesetiaan. Yang ketiga, bila kamu menjadi Yakub, bersediakah kamu melakukan apa yang diminta Laban? Bekerja 14 tahun tanpa digaji untuk mendapatkan Rahel. Kalau ya, jelaskan demikian. Kalau tidak,
Apa alasan kamu? Lalu yang keempat, sebutkan dan jelaskan contoh-contoh kesetiaan di dalam hidup sehari-hari, dan jelaskan pula bagaimana kesetiaan itu mencerminkan cinta, kasih seseorang kepada orang lain, orang tua, anak, kasih, dan lain-lain. Materi ini nanti kalian diskusikan, lalu dikirim 2 atau 3 hari lagi kepada ibu ya. Materi selanjutnya adalah kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Kita dapat menemukan banyak contoh-contoh tentang kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kesetiaan yang dituntut dalam sebuah perusahaan pada karyawannya, kesetiaan yang dituntut sebuah partai dari para anggotanya, atau kesetiaan di antara teman-teman. Lalu, bagaimana pendapatmu tentang kasus-kasus pada buku halaman 51? Manakah di antaranya yang dapat disebut kesetiaan yang benar? Jawaban ini ditulis dalam buku tugas kamu, dikirim minggu depan setelah kita masuk ya. Lalu yang selanjutnya adalah di sini kita buat 4-5 orang satu kelompok. Nanti pertanyaan ini dijawab, didiskusikan kelompok. Lalu minggu depan kita presentasikan sebelum memulai pembelajaran selanjutnya. Oke. Pertanyaannya itu, menurut kamu apa makna kesetiaan itu? Yang kedua, tuliskan contoh-contoh perbuatan setia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jabarkan contoh-contoh tentang kesetiaan yang keliru dalam kehidupan sehari-hari. Nanti pertanyaan ini didiskusikan di depan teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah kesetiaan menurut Alkitab. Kata setia atau kesetiaan muncul 130 kali di dalam seluruh Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, kata kasih setia muncul 167 kali dan kesetiaan 52 kali. Di dalam kitab Mazmur sendiri, kata kasih setia muncul masing-masing sebanyak 110 kali dan kesetiaan 280 kali. Dari sini kita sudah dapat melihat betapa pentingnya kesetiaan di dalam pemahaman Alkitab. Dalam Ibrani, kata kasih diterjemahkan menjadi keset, yang di dalam Alkitab bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan menjadi kasih setia. Dalam Alkitab, kasih Allah digambarkan sebagai kasih yang setia. Gambar ini pula yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang sang ayah yang menantikan anaknya yang dikasihi dalam perumpamaan anak hilang dalam Lukas 15 ayat 20-24. Lalu yang terakhir adalah kesetiaan kepada Tuhan. Di atas sudah kita lihat bagaimana Tuhan Allah yang kita kenal lewat Alkitab adalah Tuhan yang setia kepada kita sebagai makhluk ciptaannya. Di dalam Perjanjian Baru, orang Kristen lebih memahami kesetiaan Allah secara mendalam lewat kedatangan anaknya Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dan melepaskannya dari kuasa maut. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sini kita bisa melihat betapa besarnya kasih setia Allah kepada kita. Oke, demikian materi kita untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya, tugas yang pertama dan tugas yang kedua, lalu tugas-tugas kelompok. Untuk menutup pembelajaran, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pembelajaran kami dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lindungi kami dalam penyertaan-Mu dimanapun kami berada. Banyak dosa yang kami buat sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Kamu hapuskannya. Hanya yang doa anak-Mu kami panjatkan melalui Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.